masyarakat adat, petani, dan aktivis di Nusa Tenggara Timur. Nah, sehingga memang momentum hari ini adalah upaya kita untuk tidak hanya mendengarkan laporan di nasional, tapi juga mendengar langsung kesaksian dari kawan-kawan para pejuang masyarakat adat, aktivis di NTT, bagaimana masalah agraria itu semakin meluas di NTT. Jadi kalau kita melihat dari tipe-tipe konflik agraria yang dialami masyarakat adat dan petani di NTT, itu satu yang berkaitan akibat pembangunan infrastruktur, dan termasuk di dalamnya adalah proyek-proyek strategis nasional yang sedang dipercepat oleh pemerintahan Jokowi. Itu yang pertama, yang termasuk yang terjadi di tempat ini, di wilayah Rendu, bagaimana proyek strategis nasional pembangunan Waduk Lambo ini sedang dipercepat proses pengadaan tanahnya dan pengukurannya, tetapi sayangnya itu dilakukan dengan proses yang sangat tertutup dan memaksa, sehingga terjadi konflik agraria yang dihadapi masyarakat setempat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tipe masalah agraria yang itu berkaitan dengan penerbitan hak-hak guna usaha bagi perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar. Jadi di NTT banyak, kami mendengar kemarin testimoni-testimoni bagaimana HGU perusahaan perkebunan itu sebenarnya masuk ke dalam wilayah-wilayah hidup masyarakat, sehingga statusnya menjadi tumpang tindih dan menjadi konflik berkepanjangan. Lalu juga konflik agraria struktural yang itu di mana masyarakat juga berhadapan-hadapan dengan klaim kawasan hutan. Jadi kawasan hutan negara di mana itu sebenarnya memasukkan kampung-kampung wilayah adat ke dalam klaim kawasan hutan negara. Nah, di sisi lain tentu ada juga konflik agraria akibat operasi perusahaan pertambangan yang juga itu mengeksklusi atau merampas tanah masyarakat adat. Jadi itulah tipe-tipe yang kemarin kita mendengar kesaksiannya langsung dari teman-teman semua di sini, yang kita berkumpul sampai dengan hari ketiga ini untuk mendengarkan tidak hanya bertestimoni, tapi juga kita merencanakan bagaimana kerja strategisnya ke depan secara bersama-sama, baik kami yang di Jakarta, di nasional, maupun teman-teman yang ada di wilayah di masing-masing kabupaten. Nah, terkait proyek strategis nasional, saya pikir sejak masa pandemi 2 tahun terakhir, PSN ini termasuk yang sedang diakselerasi percepatannya. Proses pengadaan tanahnya yang banyak mangkrak di tahun-tahun sebelumnya justru sekarang sedang dipercepat. Kalau kita mencatat di 2021 misalnya, pengadaan tanah untuk proyek-proyek strategis nasional termasuk di Waduk Lambo itu adalah sudah mencapai kurang lebih 11.000 hektar. Jadi khusus untuk proyek-proyek strategis nasional. Dan itu sudah diperkuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sudah disahkan, bagaimana undang-undang pengadaan tanah itu semakin dipermudah bagi investasi skala besar, sehingga semakin memudahkan proses penetapan lokasi, bagaimana satu wilayah, satu kampung, satu desa itu menjadi target pengadaan tanah untuk PSN-PSN yang sedang diakselerasi, dipercepat, sehingga menimbulkan konflik agraria karena itu berada di atas wilayah-wilayah hidup masyarakat, termasuk wilayah adat di dalamnya. Nah, ini harus dicermati kawan-kawan karena PSN ini selama 2 tahun pandemi ini semakin meningkat, bahkan di 2021 pembangunan infrastruktur termasuk proyek-proyek PSN ini meningkat hampir 50%, menjadi penyebab konflik agraria di banyak tempat. Nah, khusus di NTT ini yang langsung masuk ke laporan adalah Waduk Lambo, dan juga salah satunya adalah pembangunan wisata premium di Pulau Komodo, Labuan Bajo. Nah, ini menjadi PSN-PSN yang sedang ditargetkan untuk diakselerasi secara cepat. Nah, sayangnya memang prosesnya sangat tertutup sehingga masyarakat hanya bisa meraba-raba, menerka-nerka sebenarnya rencana pembangunannya itu semacam apa dan bagaimana nasib dari wilayah hidup masyarakat yang akan tergusur. Apalagi memang tadi yang seperti disampaikan oleh Sekjen Aman itu memecah belah di tingkat bawah sehingga dipancing untuk terjadi konflik horizontal, itu justru yang diangkat. Padahal ini adalah konflik agraria yang bersifat struktural, artinya masyarakat vis-a-vis atau berhadapan dengan badan usaha skala besar termasuk pemerintah di dalamnya.
Dan ini bukan hanya bermasalah di pemerintahan daerah, tetapi juga karena Perpres terkait PSN ini langsung ditandatangani oleh Presiden dan juga oleh Menko Perekonomian, karena daftar proyek-proyek strategis nasional yang harus dipercepat di tahun 2021 itu sudah diteken. Itu yang pertama. Kedua, yang berkaitan dengan perkebunan. Itu teman-teman media kemarin sudah menyaksikan Presiden Jokowi sudah mencabut beberapa konsesi-konsesi baik di pertambangan, di kehutanan, termasuk HGU-HGU yang ditelantarkan oleh perusahaan. Nah, yang kita cermati adalah misalnya seperti di NTT, ada kasus misalnya terkait HGU perkebunan ya, ini PT Nusa Anoa seluas 777 hektar di Embai 2 Kecamatan Aesesa masih di Kabupaten Nagekeo, ini sudah keluar sejak 1988, habis HGU-nya 2018, tetapi justru itu bukan ketika HGU itu sudah expired, sudah kadaluarsa, bahkan secara fisik existing di lapangan itu ditelantarkan oleh perusahaan karena memang sudah tidak bisa beroperasi lagi, justru bukan menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik agraria atau memulihkan hak-hak masyarakat adat yang bisa jadi dulu ketika penerbitan hak guna usaha bagi perkebunan itu sudah mengeksekusi masyarakat adat. Justru ini dikeluarkan lagi, diperbaharui lagi HGU-nya untuk bekerja sama dengan industri penggaraman, tambak garam. Jadi kita bisa bayangkan ironis, misalnya di NTT begitu banyak nelayan-nelayan, masyarakat adat, petani yang hidup di pesisir pulau-pulau kecil, justru bukan itu yang diperkuat untuk bekerja sama dengan Pemkab misalnya untuk membangun industri pergaraman milik rakyat, tapi justru tanah seluas dari 777 hektar itu kurang lebih 500 hektarnya itu justru dikerjasamakan dengan PT Citam Flores. Jadi ini artinya memang pertanian tambak garam skala besar ini justru sedang dipercepat juga di NTT, bukan dikerjasamakan dengan pertanian tambak masyarakat setempat. Nah, itu salah satu kasus. Artinya memang upaya-upaya pencabutan di tingkat nasional baik di perkebunan, pertambangan, kehutanan itu jangan-jangan memang menjadi jalan bagi penerbitan HGU, izin tambang, dan izin kawasan hutan bagi perusahaan-perusahaan skala besar. Itu yang berkaitan dengan HGU. Kemudian dengan kawasan hutan, saya pikir ini sudah menjadi masalah klasik ya. Bagaimana negara mengklaim wilayah-wilayah adat sebagai kawasan hutan negara, di kawasan hutan. Nah, ini sudah puluhan tahun tidak kunjung diselesaikan. Kita berharap sebenarnya komitmen Presiden di tahun 2020, ayat 2020, bahwa 50% konflik agraria di seluruh Indonesia itu harus segera selesai. Kita melihat justru ini belum berjalan. Kenapa? Karena justru yang dipercepat bukan penyelesaian konflik agraria struktural bersama yang dihadapi oleh masyarakat, tapi justru tadi proses-proses pengadaan tanah, penerbitan HGU baru atau pembaruan hak guna usaha baru bagi perkebunan swasta ataupun perkebunan negara, izin-izin tambang itu tetap diterbitkan dan diperbaharui. Jadi seharusnya komitmen pemerintah ini misalnya secara khusus untuk menjalankan reforma agraria sebagai tujuan untuk memperbaiki ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria, memperbaiki kerusakan ekologis, dan untuk membangun kesejahteraan masyarakat justru tidak konkret dijalankan. Kita melihat reforma agrarianya macet, tapi proses-proses pengadaan tanah untuk investasi skala besar ini sedang dipercepat. Dan kita bisa melihat langsung di lapangan semacam ini bagaimana pengukuran paksa tetap dilakukan di wilayah-wilayah adat. Jadi apa yang diwacanakan, dibicarakan di tingkat nasional oleh pemerintahan di pusat, baik itu misalnya Presiden dengan Kementerian ATR BPN, Kantor Staf Presiden, Kementerian Kehutanan, justru tidak terbukti di lapangan. Bukannya proses penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak masyarakat adat, tetapi proses-proses pengadaan tanah, penggusuran, dan proses-proses yang masih melibatkan aparat keamanan, kepolisian, tentara itu masih berjalan. Jadi teman-teman di sini adalah sedang berkonsolidasi bagaimana memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat, hak-hak petani atas tanah dan sumber kehidupannya itu akan semakin terjamin dengan cara berkonsolidasi. Karena bagaimanapun kebijakannya sudah sangat paripurna, karpet merah untuk investasi skala besar di seluruh sektor, apakah itu berkaitan dengan perkebunan, pertambangan,
kehutanan dan program-program pembangunan proyek pembangunan infrastruktur, pengembangan properti dan pariwisata itu sedang banyak terjadi di banyak tempat. Nanti kawan-kawan yang lain bisa menjelaskan. Tetapi intinya kawan-kawan, pemerintah lupa bahwa di banyak tempat di NTT ini sebenarnya secara de facto itu sudah menjadi wilayah-wilayah pemukiman, wilayah adat, perkampungan, dan tanah pertanian produktif yang seharusnya luput atau tidak menjadi sasaran dari proses percepatan proyek-proyek strategis nasional yang sedang diakselerasi di NTT.